Coba perhatikan kata Allah, wahai Ibrahim, wa idibtala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dikalimatin dengan kalimat-kalimat fa'atamahuna, maka Nabi Ibrahim bisa melaksanakan itu. Kalimat-kalimat mana? Kalimat di sini menurut ulama dikatakan bahwasanya ada perintah dan larangan. Perintah pertama Nabi Ibrahim alaihi salam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 134 diperintahkan membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim yang kedua diperintahkan untuk kurban. Kemudian Nabi Ibrahim yang ketiga diperintahkan untuk khitan. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk khitan, ini ketika Nabi Ibrahim umur 80 tahun. Ketika seperti itu, lanjutlah kepada putranya yaitu Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Salah satunya itu adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama pengertian dulu apa itu khitan, hukum khitan itu bagaimana. Yang kedua hikmah khitan. Yang pertama adalah ini bimakna bagaimana itu khitan. Khitan itu bisa hukumnya sunnah kalau khitan yang dihitan anaknya belum balik. Kalau anaknya balik, di dalam kitab Sakinah dikatakan umur 9 tahun bagi perempuan, kemudian perempuan tersebut sudah haid dikatakan balik, kemudian 15 tahun bagi laki-laki dan sudah mimpi bersetubuh atau jima. Maka ketika si laki-laki anak tersebut umur 15 tahun atau sudah pernah mimpi, maka ketika dihitan itu hukumnya wajib. Kalau di bawah itu berarti anak tersebut umurnya di bawah 15 tahun atau anak tersebut belum balik, maka hukum hitannya adalah sunnah. Kenapa alasannya? Karena ketika anak tersebut balik itu wajib dihitan, karena hitan salah satunya penunjang kesempurnaan di dalam ibadah. Kalau bapak-bapak mau naik gedung, maka gedung tersebut pasti ada tangganya. Maka hitan itu ibarat tangga, kita bisa naik ke atas gedung. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketika kita mau sholat perlu kita wudhu, maka ketika kita melaksanakan wudhu harus memenuhi syarat dan rukun wudhu. Salah satunya harus suci badan kita. Ketika kita dihitan, anak tersebut dihitan, maka salah satunya kulpah yang menutupin si dakar anak tersebut akan dipotong. Maka ketika dipotong akan bersih. Ketika anak tersebut kencing, airnya tidak terdiam di dalam kulpahnya. Maka kalau anak belum dihitan, masih kita punya anak kecil sekarang, mau dibawa ke musola, mau dibawa ke masjid, hati-hati. Kalau kencing di rumah, gitu, kencing di rumah, jangan coba-coba tuh. Dibawa ke musola, ke masjid, akhirnya bersentuhan dengan orang yang lagi sholat, maka tidak sah sholatnya. Maka bagaimana kalau kita seperti itu, anak kita seperti itu? Maka kalau emang kencing harus wanti-wanti, dibuka-buka, dibersih-bersih, seolah-olah di kulupnya itu kulpahnya gak ada air kencingnya tuh. Maka bagaimana tuh kalau seperti itu? Ya, maka kalau sudah dipotong bersih, maka sudah bersih berarti air kencingnya gak ada di kulpah, maka syarat rukun untuk ibadah sah di dalam wudunya, sah di dalam sholatnya, karena memenuhi syarat dan rukun
suci dari najis gitu. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan, hukum di dalam melaksanakan hitannya adalah sunnah. Kenapa sunnah? Karena kalau perempuan bukan hitan, jadi nggak ada yang menghalangin si najis keluar, ketutup dengan kulpahnya. Karena perempuan mah nggak ada kulpahnya. Walaupun perempuan tidak disunah, tetap air kencingnya keluar, maka tidak akan diam di dalam kulpahnya. Maka kalau perempuan disunat, dihitan, itu bukan dipotong, tetapi hanya digores. Perempuan mah ibarat bapak misalkan makan salak. Salak itu kan juga ada kelumbunnya tuh, yang putih ibaratnya digores. Karena kaidah fikih mengatakan ketika ketemu sunah hitan laki-laki dengan hitan perempuan, maka mewajibkanlah mandi junub. Paham, Pak? Kok bengong dia bingung? Jelas tuh. Bayangin. Maka kalau bapak-bapak bersetubuh dengan istri, walaupun nggak keluar mani, maka wajib melaksanakan mani junubnya. Karena ketemu hitan laki-laki dengan hitan perempuan, diaduk. Bayangin, bapak ini dibayangin. Maka mewajibkan mandi junub walaupun nggak keluar loh. Pak Catur nyobain di sik 3 udah. Catur nih, petang darah praktek tuh, Ustadz yang tangin praktek, tar ketemu hitan sama hitan, Pak Fajrin percaya gimana nih hitan sama hitan? Ketemu hitan dengan hitan, walaupun nggak keluar, wajib mandi junub. Maka wajib mandi junub dah. Maka kaidah fikihnya seperti itu. Ketika ketemu hitan laki-laki dengan hitan perempuan, maka mewajibkan mandi junub. Kalau perempuan gak dihitan, ya nggak jadi masalah, cuma nggak mendapatkan pahala sunnah. Tapi kalau laki-laki mah wajib, karena kalau nggak disunah, air kencingnya akan diam di kulpahnya. Kalau perempuan mah nggak disunah pun air kencingnya lancar, nggak terhalang. Alasannya jelas, Pak? Jelas, Bu? Udah di dalam. Tuh, itu hitan. Kemudian Bapak-bapak rahimakumullah, tujuan hitan ini adalah satu yang luar biasa. Jangan kemana-mana lah. Tujuannya apa? Kalau ngedoa di Ustadz Zari, Tajainuddin, Pak Wakil, alhamdulillah di kita mah peraturan pemerintahnya juga Ustadz, Wakil, RW Ustadz, gitu kan, RT 1 sampai RT 7 itu Ustadz, Pak RW nya juga Ustadz. Alhamdulillah di rumah Sudirman luar biasa. Jadi bilang mudah-mudahan Jaki Muhammad Jaki Jumayil Al Haidar ini dijadikan anak yang soleh. Nah itu tujuan nikah. Ternyata supaya anak tersebut menjadi anak soleh. Anak soleh bagaimana? Tujuannya supaya anak tersebut menjadi anak soleh. Ternyata itu bukan berarti hanya sebatas anak tersebut harus soleh, orang tuanya juga harus soleh. Ulah ke anak mah, sholat tuh masjid berjamaah, bapaknya ngudut merokok. Ke anak mah yang soleh, bapaknya sorangan we salah. Tuh. Di musola tuh berjamaah ngaji, wudhu dari buah wudhu menang, gitu makruh hongkul, menang tapi salah. Nah supaya anak itu soleh lain kudoa hongkul jeung prakteknya bagaimana? Ada masalah pendidikan itu kebagi dua, tarbiyatul qoblal wiladah, pendidikan sebelum melahirkan satu, yang kedua tarbiyatul ba'dal wiladah, pendidikan setelah melahirkan. Bagaimana supaya anak tersebut soleh dan solehah? Tarbiyatul qoblal wiladah, pendidikan sebelum melahirkan.
jelas berarti jatuhlah kepada kita. Carilah istri itu, perempuan tersebut pilihan, dan dindun dannya agama, dinnya dannya dandanan, din kecantikan, dinnya agama, dunnya dunianya. Tapi bagaimana kalau kita mah tanggung? Masa harus diganti lagi cari yang seperti itu? Gak mungkin kan? Pak RT dengan dimual. Allah. Ayeuna ulah teh aya Kapolda. Ulah henteu. Ulah. Geus we cukup hijilah gitu. Sabab Pak bayangin. Pak Heri bayangin kalau Pak Heri punya istri 4. Umurnya panjang. Istri kita yang 4 umurnya panjang, umur 60 tahun 4-4-nya. Ada yang seperti di kursi roda 1 istri pertama. Tuh kan? Coba bayangin. Di kursi roda kedua, istri kedua, ketiga, istri ketiga, keempat kursi roda semuanya. Bayangin tuh. Bahagia nggak kira-kira seperti itu? Bingung. Mata kesitu kue hiji, walaupun boga pamajikan obat panjang umur bingung. Yang satu minta dielapin, tuh. Yang satu stroke, yang satu lagi beser, pengen kencing tuh. Gimana coba tuh bayangin? Kawin lagi. Ya itu kalau kawin lagi panjang umur gitu istrinya 4 kita punya istri, tapi panjang umur semuanya. Yang satu stroke, yang satu beser, kencing terus tuh kan. Yang ketiga misalkan apa namanya jalan-jalan aja kelakuannya. Apa sudah pikun bingung kan sebagai suaminya tuh, mendingan satu wae lah jadi cukup tuh. Cukupnya hiji di Tangerang, di Jakarta, hiji di Sukabumi kan gitu, hiji di Sukabumi, hiji di Tangerang kan gitu Pak. Oh bisa gitu. Kita kembali lagi ke nasi. Atur nasi kita mah. Niat-niat kan nasi mah pasti jadi. Ada kesempatan, ada niat. Tidak ada kesempatan, tidak ada niat. Dilanjutkan. Kemudian bapak-bapak rahimakumullah, ini tarbiyatu qoblal wiladah, pendidikan sebelum lahir. Salah satunya kalau kita punya istri, carilah istri yang tadi dan din, dun, dan kecantikan, din, agama, dun, kekayaannya. Awali maliha kata Rasul, wali jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, wali diniha kata Rasul. Tapi utamakan apa? Wali diniha, agama. Kalau urusan agama yang namanya kecantikan habis semua. Kalau kita menyayangi istri kita, sekarang karena kecantikan udah hilang. Kenapa? Karena kalau di depan kita istri kita tuh baunya kadang-kadang. Kalau ke kondangan mah pakai minyak wangi, ini pakai bedak dan sebagainya. Tetapi kalau kita pulang kerja, kadang-kadang aduh cuma gitu aja yang dilihatnya tuh. Gitu. Nah maka ibu-ibu di perubahan harus lebih baik lagi supaya istrinya nggak kemana-mana. Kemudian kalau tarbiyatu qabla wiladah, pendidikan sebelum lahir, maka salah satunya cari itu istri yang solehah. Kemudian selanjutnya kalau kita bersetubuh dengan istri kita supaya menghasilkan anak yang soleh dan solehah, jangan main hantem aja. Pagi malam Jumat pulang kerja udah keringatan, udah aduh keburu. Gitu jangan. Ya kalau bisa pakai minyak wangi sunahnya, wudhu dulu, yang anunya dicuci dulu. Awas habis kencing disolokkan nggak dicuci lagi masuk ke rumah. Udah lihat istri, udah jangan hati-hati tuh. Coba siram. Maka menghasilkan tuh tujuannya apa? Sholat, wudhu dulu, kemudian dicuci dulu pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Baca doa Allahumma jadibna syaitan wa jadibna syaitan fima rojaktana. Tuh pakai doa. Tuh, udah. Pakai doa supaya apa? Supaya nikmat. Ulah dihajar wae. Maka menghasilkan anak yang soleh. Ketika anak tersebut udah, istri kita ternyata telat seminggu, telat
2 minggu, sebulan, hamil 2 bulan, 7 bulan, kemudian 4 bulan kita kan ada doa bersama, ya, baca surat, 7 surat, ya, yang biasa surat Maryam, surat Yusuf, itu gunanya untuk apa? Supaya anak tersebut jadi anak yang soleh dan solehah dalam kandungan. Kemudian 7 bulan, ada 7 bulanan dan lain sebagainya. Kalau di kampung ada digendong dan lain sebagainya tuh. Ada kanitren saya lupa di mana tanya ada kanitren yang saya lupa. Kemudian tujuannya apa? Setelah itu lahir anak tersebut. Maka kata Rasul di sini hakul waladi ala walidihi. Hak anak wajib kepada orang tua. Ayat 3 perkara. Anak yang 3 perkara. 1, ida waladasmuhu. Ketika anak tersebut lahir, bere anak marana arus. Kasih anak tersebut yang namanya bagus, jangan sembarangan dikasih nama. Kalau enggak ngomong dulu ke Ustaz. Ustaz, saya dan anak saya lahir nih perempuan, apa namanya? Atau kalau nggak tahu, lihat apa namanya, artinya yang bagus. Nggak apa-apa nama yang bagus, pakai Ahmad kalau laki-laki. Kalau perempuan pakai Siti awalnya. Nama itu kebagi. Ada yang nama hukumnya sunnah, ada yang nama hukumnya makruh, ada nama yang hukumnya wenang atau mubah, ada yang nama hukumnya haram. Kalau hukum sunnah, kasih nama anak itu pertama kalau laki-laki diawali dengan Muhammad atau Ahmad. Kalau perempuan pakai Siti itu sunnah hukumnya, pahala sunnah. Kalau makruh, hati-hati, makruh itu anak nama sesuai dengan bahasa Arab tetapi tidak diidopatkan dalam nahwu sorotnya. Contoh, Samsun, matahari makruh tuh, harus diidopatkan Samsudin. Komar makruh hukumnya, harus diidopatkan Komar. Terus hafal gitu. Tuh, jahe. Kan tuh, Jainudin didopatkan Komarudin, Samsudin. Tuh, jangan Samsun doang, matahari. Komar bulan, harus didopatkan Komarudin. Tuh, berarti bulannya agama, percayaan. Samsudin, kalau bejo mah teh tanya hotel. Tuh, itu hukumnya kalau nggak didopatkan makruh tuh. Bejonudin, Komarudin tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi apa? Nah, makruh. Unang ke alam murtajalun, alam biasa. Alam biasa bagaimana? Contoh anak keren Budi, Wati, Tuti itu. Nah, kalau malam Budi, Wati, Tuti, unang, unang. Mubah, unang lah katanya. Alam murtajalun, ada lagi nama anak itu hukumnya haram. Bagaimana haram? Kalau anak karena Allah haram temenan anak. Tapi kalau kita makan Muhammad, misalkan karena Muhammad Evander Holyfield, salah pakai Muhammad kan awalnya. Gitu. Jadi Muhammad di Pandraha Alfi jadi masalah. Muhammadnya kan harus direka-reka lah itu. Muhammad Jaki Mai itu bagus kan karena tuh itu karena lahir. Setelah lahir bagaimana balik anak tersebut? Ini tarbiyatun ya, pendidikan anak. Ya, tadi makom lalu wiladah setelah lahir tadi. Kalau setelah lahir berarti anak tersebut dikasih nama yang baik. Ini ada kisah. Dulu zaman Rasul seorang sahabat. Zaman Rasul ada kisah, salah satunya dalam sahabat Abu Bakar. Abu Bakar kedatangan seseorang orang tua dengan anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Abu Bakar. Ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, ini anak saya sudah durhaka kepada saya. Hah? Durhaka kepada saya, kata seorang tua, bawa anaknya, tunjukin deh. Kalau kita mungkin ke Pak RT, di rumah yang namanya Abu Bakar Khalifah Presiden. Nah kalau kita mah di lingkungan kita Pak RT nya lah lingkungan. Pak RT Bandrio punya anak saya nakal. Bagaimana nih anak saya supaya tidak nakal? Anak saya sudah durhaka kepada saya, Pak RT. Ini mungkin zaman Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, ini anak saya sudah durhaka kepada saya. Abu Bakar nanya, panggil deh sini, Abu Bakar.
Saya nanya, sekarang bagaimana menurut kamu? Emang kamu sudah durhaka? Durhaka itu hukumannya bagaimana? Bagaimana saklabah? Ya, bagaimana alqomah? Alqomah tersebut yang durhaka terhadap kedua orang tuanya ketika matinya susah itu alqomah. Karena lebih memilih istrinya daripada orang tuanya. Itu alqomah. Ketika mau matinya susah itu alqomah. Padahal ahli ibadah, ahli sodakoh itu alqomah. Tanya, kata sahabat Abu Bakar, kau ini durhaka kepada orang tua kamu, bapak kamu. Durhaka apa? Kamu tahu dosanya? Tahu. Amirul Mukminin, saya tahu. Saya durhaka terhadap orang tua saya tahu. Berarti saya masuk neraka. Kalau kau tahu kenapa kau melaksanakan durhaka terhadap orang tua kamu, ya bagaimana nggak durhaka, kata anak tersebut. Yang pertama, ternyata saya ini diberi nama oleh orang tua saya, bapak saya, nama saya Ja'lun. Ja'lun bahasa Arab, Ja'lun apa? Kelelawar. Yang penting bahasa Arab wae ngaranna Muhammad Ja'lun. Kelelawar kata Muhammad Jalal, kelelawar. Nama saya Ja'lun, artinya apa? Kelelawar. Kelelawar. Kemudian bagaimana? Saya tidak pernah, kata anak tersebut, kalau bapak saya ke musola, ke masjid, saya tidak pernah diperintah ke musola, ke masjid. Kalau bapak saya ngaji Quran, saya tidak diperintah untuk ngaji Quran. Akhirnya apa? Kata sahabat Abu Bakar, wahai orang tua, sekarang bukan yang durhaka anak terhadap orang tua, tetapi terlebih dahulu orang tua durhaka terhadap anak. Gitu. Jadi jangan disalahkan kebanyakan anak durhaka terhadap orang tua. Ternyata orang tua pun banyak yang durhaka terhadap anaknya. Yaitu takut sama anak, Pak. Saya menghadapi 2000 siswa SMK, SMP, SMA. Ketika anak tersebut bermasalah, tidak pernah masuk sekolah. Dalam sebulan hanya seminggu masuk sekolahnya. Kadang-kadang sebulan gak masuk sekolah. Ketika dibikin surat panggilan orang tuanya, anak orang tuanya dihadirkan, anaknya dihadirkan. Ketika ditanya masalahnya di mana, ibunya gini, bapaknya gini aja. Kenapa, Pak? Anak saya, Pak Guru, pulang malam. Jadi pagi nggak bisa bangun ke sekolah. Pulangnya malam, jam 1, jam 2, jam 3 kadang-kadang baru pulang. Sholat subuh gimana? Gak pernah sholat subuh. Emang gak dibangunin? Ya kasihan lah. Pulangnya malam. Kenapa gak ditegur? Ya ditegur beberapa kali juga. Anaknya seperti itu. Malahan orang tuanya yang takut sama anaknya. Banyak kasus seperti itu. Berarti apa? Bukan anak yang durhaka terhadap orang tua yang durhaka terhadap anak. Hati-hati kita. Kalau anak kita begadang malam, ya disebutin lah. Dek, jangan begadang malam, subuh kesiangan. Kalau adzan subuh, anak kita pulang pengajian misalkan sampai jam 1, jam 2, ini baiknya saya. Adzan subuh gak dibangunkan. Tanya, kenapa gak dibangunkan? Sama suaminya ke istrinya, kasihan kan itu dia bangunnya baru tadi pulang jam 4, subuh 4:30. Padahal sama aja menjerumuskan orang tua. Kamu masuk neraka. Gitu. Makanya kalau saya dulu punya orang tua, Pak. Orang tua saya kalau subuh itu diketukin pintu, tuk pintu. Bangun, subuh. Kalau nggak bangun-bangun bawa itu gayung diisi air, dikepretin tuh. Kalau saya bangun jam 4 atau 4:30 sampai belum mata kebuka udah ke musola gitu. Kalau masalah ada dangdutan, ada permainan apa-apa, nonton film dan lain sebagainya, tidak boleh. Saya pernah di sebelah itu ada wayang golek. Saya pengen nonton wayang golek. Satu kampung bagaimana? Orang teman dari pengajian pada nonton wayang golek, saya lari tuh. Lari dari jendela, dibuka jendela, masuk ke kamar, dikunci dari dalam, dari jendela saya keluar, loncat. Bukan loncat dari kamar perawan, bukan. Loncat. Pas loncat saya nonton wayang golek, pas pulang subuh diketokin. Saya lupa, saya tidur di rumah teman, diketokin, dikunci, pas dibuka
dikunci, diketok-ketok, ini dikunci gak dibuka karena dikunci dari dalam. Besoknya saya dikejar-kejar sama bapak saya. Kamu mana kantong semarnya, kata bapak saya. Kejar, mana kantong semarnya? Kejar-kejar, diumpetin di WC sama ibu saya. Akhirnya waktu asar duhur nanya, bapak itu nggak melarang wayang golek itu baik, tidak bagus, bukan tidak bagus, baik, kena nasihat dan lain sebagainya. Tapi yang dilarang itu bapak itu khawatirnya ketika kamu nonton golek, rame-rame dengan orang, ada bini orang kamu anterin tuh, ada cewek orang dan lain sebagainya kamu anterin dan lain sebagainya, akhirnya terjadilah perbuatan maksiat. Itu yang dilarang. Bukan tidak boleh sampai malam dan lain sebagainya nonton golek, tetapi entar subuh, adzan subuh kamu kesiangan sholat subuh, jadi goleknya mah nggak haram. Ya nggak haram ya, ayo golek mah. Wayang kulitnya mah nggak haram, tetapi imbasnya ketika kita nonton golek wayang kulit, kalau kita lihat ada bini orang kita pegangin, ada cewek orang kita pegangin, anterin dan lain sebagainya, padahal bukan muhrim, bukan hak kita. Itulah kata orang tua saya. Itu ingat saya masih. Kemudian bapak-bapak rahimakumullah tadi, maka kata Abu Bakar, wahai orang tua, ini jangan-jangan bukan berarti anak yang durhaka terhadap orang tua kamu, tetapi kamu sudah durhaka terhadap anak kamu. Jadi dalam kewajiban orang tua hak anak itu, ketika lahir anak tersebut maka wajib artinya dikasih nama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak anak tersebut ketika balik maka ayu alimahul Quran, ajari dengan ilmu Al-Quran, masukkanlah ke pendidikan agama Islam, ke pondok pesantren, supaya anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, ketika anak tersebut sudah mapan baliknya, sudah dewasa, sudah remaja, minta nikah, maka kewajiban orang tua anak tersebut dinikahi. Maka walinya adalah orang tua. Kewajiban orang tua maka anak tersebut dinikahi. Kalau perempuan sunnah dicepet-cepet nikahi. Sudah ada datang laki-laki yang sering datang ngobrol dan lain sebagainya, jangan bangga. Anak kita dibonceng sama laki-lakinya pakai motornya motor luar biasa, misalkan Satria dan lain sebagainya, tuh bangga, moge motor gede. Anak saya mah punya pacarnya seperti, jangan bangga dulu kalau belum nikah. Hati-hati, apalagi orang tua bisa disogok sama martabak telur. Pas begitu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Adek, kalau masuk dalam. Dah, Pak, dedeknya ada. Ntar dedeknya lagi di kamar mandi dulu. Boleh nyusul gitu? Tutup, udah, boleh nyusul lagi. Udah selesai, dah. Pak, saya mau keluar dulu ya Pak. Ini buat Bapak lumayan martabak telur. Disogok pakai martabak telur, anaknya dikasih, dibawa tuh sama anak laki-laki. Gak tahu di jalannya gimana. Kita sebagai orang tua hati-hati, jangan sampai seperti itu kejadiannya. Itu hal yang luar biasa, sama aja menjerumuskan anak kita berbuat maksiat, karena dikatakan mabi abi pi abeni. Apa yang ada di orang tua cerminan bagaimana ada di anak tersebut. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nasihatnya kepada Ismail alaihissalam, kepada Ishak alaihissalam, mata budu namim ba'di. Ketika bapak sudah tidak ada, kamu mau menyembah apa? Ketika bapak sudah tidak ada, engkau akan sholat enggak? Kau akan sodakoh enggak? Kau akan pengajian enggak? Siapa yang kau sembah? Karena Nabi Ibrahim, kalau kita apa? Ma yaquluna min ba'di. Teh, kalau bapak nggak ada, kau akan makan apa? Kalau kita khawatir anak kita ini nggak punya kerjaan,
khawatir anak kita ini nggak punya apa namanya perusahaan, tidak khawatir terhadap akidahnya. Kalau Nabi Ibrahim apa? Mata buduna min ba'di, kalau aku nggak ada anakku engkau akan nyembah siapa? Kalau kita mayaquluna min ba'di, kalau aku nggak ada anakku engkau akan makan apa? Kita khawatir, padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dengan gelarnya Khalilullah, mendapatkan Khalilullah kesakasi Allah. Salah satunya Nabi Ibrahim ini punya 3 keistimewaan. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu tidak pernah mengerjakan sesuatu kecuali perintah Allah terlebih dahulu. Nih malam Jumat, nih malam Minggu ada pengajian, nggak jalan-jalan dulu, Nabi Ibrahim ngaji dulu. Perintah Allah dulu yang lebih dahulu. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah memikirkan sesuatu yang sudah Allah nanggung. Rezeki, kata Nabi Ibrahim jangan dipikirkan, itu mah Allah sudah nanggung. Ketika kita ada di dalam 4 bulan rahim orang tua kita, maka sudah dituliskan kaya atau tidaknya kita. Kalau kita lain kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kita nggak berpikir bahwasanya urusan dunia Allah sudah nanggung, mau jadi kaya tidak dan lain sebagainya, itu mah urusan Allah. Kita mah hanya ikhtiar, jangan terlalu dipikirkan. Orang lain punya mobil, punya motor, mobilnya udah ganti, motornya sudah ganti, kita masih gini-gini aja. Itu mah ridho terhadap takdir dari Allah, karena kita mah sudah berusaha, bekerja. Nabi Ibrahim tidak pernah memikirkan sesuatu karena Allah sudah menanggungnya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan pagi, tidak pernah makan siang, kecuali Nabi Ibrahim berjalan 1 mil sampai 2 mil mencari teman untuk bareng makan. 1 mil 1609 kilometer jalan Nabi Ibrahim. Kalau kita apa? Kalau Nabi Ibrahim mau makan nih, tetangga tengok ini makan, gue makan nggak? Ayo bareng makan. Sampai tetangganya nggak ada, jauh 1 mil. Nabi Ibrahim berjalan tadi sekitar 1609 km sampai 2 mil. Bayangkan Nabi Ibrahim. Kalau kita mah punya makanan di rumah, masak daging, wanginya aja ke tetangga. Padahal banyakin kuahnya, kasih tetangga dan lain sebagainya yang terdekat. Apa? Rezeki Allah yang nanggung. Maka Nabi Ibrahim tidak pernah makan siang, tidak pernah makan pagi, kecuali ada teman yang makan bareng dia. Kalau kita mah pelitnya luar biasa, makanan diumpetin sampai bulukan makanan dan lain sebagainya. Ada tetangga yang ke rumah jangankan kopi, air putih juga kadang-kadang enggak, apalagi kue dan lain sebagainya. Ya itulah Bahil bin Pedit gitu. Tapi Nabi Ibrahim maka luar biasa. Pernah Nabi Ibrahim itu dia kurban 1000 kambing, 700 unta sapi, 300 unta, ya berkurban. Berkurbannya luar biasa Nabi Ibrahim. Kekayaannya luar biasa karena tidak pernah memikirkan Nabi Ibrahim itu mau urusan Allah. Rezeki mah sudah ada yang nanggung Allah. Jangan terlalu banyak dipikirkan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang pasti mah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sisa umur kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu berjamaah, waktu pengajian. Jangan sampai disia-siakan sisa umur kita, karena kita tidak tahu umur kapan dan di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya pengajian ini, mudah-mudahan walhasil putranya Bapak RT Subandrio oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada nusa bangsa, kebanggaan orang tua terutama agama. Dan mudah-mudahan bukan putra putri Bapak Subandrio saja, tetapi putra putri yang ada kita di sini. Kita mempunyai anak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan putra putri kita, keturunan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ahli ilmu, ahli agama, ahli kebaikan, dan bukan ahli kejelekan. Dan intinya mudah-mudahan sebelum kita pengen punya anak soleh, kita pun harus soleh terlebih dahulu. Ketika kesolehan ada di dalam diri kita, kita sebagai orang tuanya, istri sebagai ibunya, mudah-mudahan di dalam segala tingkah dan
perjalanan hidup kita mencerminkan kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, apa yang dilarang Allah kita jauhi. Itu aja mungkin sepintas masalah hikmah hitan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan benarnya taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah adalah kesalahan saya pribadi. Itu aja yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi tausiah dari guru kita Bapak Ustaz Hasis Iman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita ini kita bisa menyerapnya dan juga mungkin bisa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sekali lagi atas nama keluarga Bapak Subandrio mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh. Tidur. Oh, oke. Izinnya. Yang wae polisi dia mah beres datang. Tadi kayak orang ngomong. Iya masih dah. Polisi nasi gitu. Polisi nasi naik sepeda teh. Ladu sing. Di Siva. Ladu sing yang kenapa? Lagi udah keleutik. Sini di Kerawang. Di RT saya doang banyak ustaz. RT 3 ini. Di warung masih kan? Masih. Wah, nyen MPWP berarti. Atuh langsung Langsung aja. langsung ke sakedeung 5 menit. Serpong apa di dia dikasih? Iya, teu bisa di Bisa Serpong. Macam buat gitu. Hah? Saya ngomong kemarin. Ya, orang can boga di. Perlu kari Mas. Oh, ini tahu ya teh. Masih nggak ustaz. Oh iya.